Halo peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran pengendali sistem robotik. Ya, kali ini kita akan mencoba membuat pemrograman atau diagram elektrik untuk mengendalikan dua piston ya. Nah, tapi dua piston ini bekerja secara berbeda atau masing-masing. Oke. Dan untuk teknik yang kita gunakan yang ingin Bapak jelaskan itu adalah mengenai flowchart. Nah, untuk flowchart ini itu kita tidak menggunakan relay dulu ya. Jadi kita tidak menggunakan K1, kita menggunakan komponen-komponen yang ada di dalam elektropneumatiknya, yaitu seperti ada limit switch, ada sensor, ada tombol on, terus ada solenoid ya. Kita hanya pakai itu dulu untuk pengenalannya. Oke, langsung saja kita buka ke electroplugismnya. Ya, ini untuk diagram sederhana pneumatiknya. Jadi kita menggunakan dua piston ya, dua piston. Terus untuk katupnya kita menggunakan double solenoid. Ini pun sama. Oke, sebelum itu kita tandai dulu untuk yang sebelah ini. Yang ini adalah sebagai piston A, terus ini adalah piston B. Dan ini untuk indikator posisi si piston, kita berikan label juga A0 untuk posisi nolnya, A1 untuk posisi full pistonnya, itu 100 ya. Oke, terus ini juga yang B, posisi nolnya, B1 untuk posisi full. Oke, terus kita tandai juga untuk solenoidnya. Ini adalah A+, ini adalah min, B+, dan B-. Oke, ya seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan relay ya untuk nanti sistem elektriknya. Dan untuk cara kerjanya itu adalah seperti ini. Tambahkan teks saja. Kita mau dua piston ini bergerak, yaitu secara berurutan. Misalkan contohnya itu dari A+, atau pistonnya maju, kemudian B+, piston B nya yang maju. Setelah B+, itu hanya kembali ke posisi A0, itu amin. Terus selanjutnya itu posisi B nya kembali ke posisi B-. Nah, ini pergerakannya ya. Untuk flowchart sendiri kita memfokuskan bagaimana si piston ini bergerak. Nah, untuk bergerak itu ditentukan seperti ini ya. Jadi ada yang A+, B+, amin, B-. Nah, ini tujuannya adalah ketika A+, si piston itu maju, piston A nya maju. Ketika piston A nya sudah maju, baru piston B nya yang maju. Nah, ketika piston B nya sudah maju, piston A nya kembali mundur ya. Dan kemudian setelah piston A nya mundur, maka piston B nya
mundur dan berhenti. Nah, ini satu kali ini ya. Jadi ketika A plus, B plus, amin, B min itu disebut satu siklus. Jadi bergeraknya sekali. Nah, ini tujuan kita itu pistonnya harus dibuat seperti ini gitu, pergerakannya. Dan untuk teknik pembuatannya, untuk diagram elektriknya atau kendalinya, kita menggunakan flowchart. Oke. Sebelum itu Bapak jelaskan dulu bagaimana untuk membuat desain kendalinya. Ya, untuk siklusnya itu adalah A plus, B plus, amin, B min. Dan kita menggunakan inputnya itu adalah tombol start ya, atau on ya. Oke, sebelum itu kita tandain dulu untuk B min nya ya. Jadi posisi terakhir dari perintah atau kendali yang ingin dikerjakan oleh pistonnya itu. Nah, untuk B min sendiri itu posisinya itu mengenai limit switch B ya, mengenai limit switch B. Maka untuk start on ini kendalinya itu harus mengenai LSB atau B0 ya. Jadi untuk mengenai B0 gitu. Jadi ketika tegangannya itu ditekan atau tegangannya itu tersalur karena kita menekan tombol start atau tombol on, itu melewati LSB dulu gitu ya, limit switch B atau pada posisi B0 ya. Jadi B0 yaitu menyalakan B min ya, bukan B min ya. Jadi maksudnya berada di posisi B0 atau LSB, limit switch B. Di posisinya B nya masih di belakang gitu ya, belum maju, belum aktif. Terus setelah itu digunakan untuk mengaktifkan A plus ya. Jadi ketika mengenai kontak LSB, limit switch B, tombol startnya ditekan, maka itu mengaktifkan A plus, solenoid A plus, sehingga A nya akan maju. Kemudian akan mengenai PXA atau proximity A ya, yang ada di bengkel, dan posisi A plus nya berada di posisi maju yaitu A1. Nah, setelah mengenai ini, nah perintah selanjutnya adalah B plus. Jadi ketika piston A nya sudah maju dan mengenai proximity A, itu akan mengaktifkan B plus ya. Jadi solenoid B plus, sehingga nanti piston B nya akan maju dan mengenai proximity B, yaitu dalam posisi B1. Nah, ketika mengenai proximity B atau posisi pada B1, itu akan mengaktifkan solenoid amin, sehingga A nya akan kembali mundur ya. Oke, setelah A nya mundur, itu akan mengenai LSA atau piston A kembali ke posisi semula yaitu amin ya. Nah, terus itu akan mengaktifkan solenoid B plus, di mana B nya akan kembali mundur ya. Dan ini adalah posisi terakhirnya gitu, jadi kembali ke awal, dan ini kembali ke perintah awalnya, yaitu berhenti di B, terus kemudian harus kembali ditekan lagi tombol startnya ya, seperti itu. Oke, dari flowchart ini mari kita dicoba aplikasikan ke dalam rangkaian sistem kendali elektriknya di elektrofluidism. Oke, untuk satu siklus ini itu kita disebut dengan manual ya. Jadi hanya bekerja
ketika ini sudah selesai udah berhenti gitu. Dan untuk di sistem kendali ini kita hanya menggunakan satu push button ya, kita menggunakan push button on. Nah, seperti pada flowchart tadi, ketika kita menekan tombol push button on atau start, itu akan mengenai B0 ya, jadi atau LSB. Oleh karena itu kita tambahkan kontak di sini dan kita beri nama B0 atau LSB ya. Di bengkel kita menggunakan limit switch B, tapi karena di sini labelnya di sini adalah B0, maka kita gunakan B0 juga. Nah, terus dari tombol on dan kemudian mengenai LSB atau pada posisi B0 ya, mengenai B0 ini, itu tujuannya itu adalah langsung menuju A+. Oleh karena itu di sini kita menggunakan langsung ke solenoidnya ya, menuju katup solenoid. Kita beri label A+, karena tujuannya untuk membuat maju piston A gitu ya. Terus selanjutnya ketika A+ atau A sudah maju, itu akan mengenai A1 ya. Kita beri label A1. Jangan lupa untuk dihubungkan. Terus ketika mengenai A1 ya, ketika mengenai PXA atau proximity A, dan di sini adalah indikatornya di electroprodisium, kita gunakan A1. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan piston B ya, solenoid B+. Oleh karena itu kita tambahkan di sininya langsung saja, kita tanpa menggunakan relay ya, ini masih manual, yaitu ke B+. Oke. Nah, terus selanjutnya ketika piston B nya sudah maju atau mengenai PXB atau mengenai B1 ini, tambahkan dulu ya, kita hubungkan. Nah, ketika sudah mengenai bukan B+ tapi B1, ketika sudah mengenai B1 ya, atau mengenai PXB, si piston B nya ini itu akan mengaktifkan solenoid amin ya, ini, mengaktifkan solenoid amin. Tambahkan di sini solenoidnya. Jadi mengenai solenoid amin, sehingga nanti piston A nya akan mundur. Oke, setelah piston A nya mundur, itu akan mengenai A0 ya, itu akan mengaktifkan A0 kontaknya ya. Kita beri label A0. Kita hubungkan, dan tujuan dari A0 ini adalah untuk mengaktifkan B-min ya, jadi ini posisi terakhirnya gitu, jadi mengaktifkan B-min. Maka untuk solenoidnya kita, ini adalah B-min.
Oke, ini untuk pergerakan pistonnya ya. Jadi A plus, B plus, amin, B min. Ini pun sama. Jadi selanjutnya ada A plus, B plus, amin, dan B min. Nah, untuk pengaktifkannya saja yang berbeda. Jadi posisi terakhirnya itu adalah B min. Jadi B min adalah mengenai LSB atau B0. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan A plus. Ya, jadi kita taruh di sini untuk mengaktifkan A plus. Terus kemudian ketika A nya sudah maju mengenai PXA atau A1 itu untuk mengaktifkan B plus nya. Nah, ketika piston B nya sudah maju mengenai B1 atau PXB, proximity B, itu akan mengaktifkan amin, yaitu ya solenoid amin, sehingga A nya akan mundur kembali. Nah, terus ketika sudah dalam posisi A0 atau pistonnya berada atau mengenai LSA, limit switch A, maka itu akan mengaktifkan B min sehingga kembali ke posisi awal ya. Dan ini siklusnya masih satu kali siklus, tidak otomatis ya, tapi manual. Mari kita cek ya. Ini hasilnya akhirnya ya. Jadi ketika kita tekan tombol on nya A plus, B plus ya, amin, dan B min. Oke ya, ini satu siklus selesai gitu. Terus kita tekan lagi misal, nah, B plus, amin, B min. Nah, lalu bagaimana misalkan kita ingin sistem kerjanya itu B plus, A plus, B min, amin. Nah, kita lihat posisi terakhirnya. Nah, posisi terakhirnya itu adalah amin ya. Seperti ya, kalian buat saja flowchartnya. Nah, terus posisi terakhirnya adalah amin, maka itu adalah posisinya itu mengenai LSA. Maka tombol on itu akan mengenai LSA atau posisi A0 ya. Mari kita ganti ya, posisi A0. Nah, tujuannya adalah untuk mengaktifkan solenoid B plus. Nah, maka di sini adalah bukan A plus tapi B plus ya. Terus ketika B plus berarti piston BJ maju dan mengenai PXB atau pada posisi B1, maka kontak ini kita ganti dengan B1. Nah, ketika kemudian mengenai B1 atau PXB, itu adalah tujuannya untuk mengaktifkan A plus, maka solenoidnya kita ganti dengan A plus. Nah, begitupun selanjutnya gitu. Ketika piston A nya sudah maju, maka mengenai A1 ya, mengenai A1, dan tujuannya untuk mengaktifkan B min ya, untuk mengaktifkan solenoid B min nya gitu. Kita ganti B min. Nah, terus ketika B sudah mundur ya, piston B nya sudah mundur, maka mengenai B0 atau LSB, dan tujuannya adalah untuk mengakhiri siklus di mana membuat si piston A nya kembali ke posisi awalnya, yaitu adalah A0 atau amin gitu. Jadi menyalakan solenoid amin. Nah, ini seperti ini ya. Jadi sama ya, ini B plus, A plus, B min, amin, B plus, A plus, B min, amin. Oke, dan ini hasil akhirnya ya. B plus, A plus, kemudian B min,
dan amin. Ya, ini untuk flowchart. Dan ya, ini tugas untuk kalian. Ya, silakan dikerjakan untuk membuat diagram elektrik beserta flowchartnya. Ya, untuk sistem kerja piston A dan piston B nya seperti ini. Ada A plus, B min, A min, B plus. Kemudian ada A min, B min, A plus, B plus. Terus ada B plus, B min, A min, A plus. Oke, ini dikerjakan. Silakan dikerjakan. Dan ditunggu untuk Google Form untuk penilaiannya di Google Classroom ya. Nanti bakal Bapak upload juga gitu. Nanti dikumpul di situ. Oke, sekian saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya dan sekaligus mempersiapkan kalian untuk menghadapi UAS ya. Itu saja, sekian, terima kasih. Dan ada sedikit informasi tadi ya. Sekian, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.